Saya minta Bapak Keboba Wanimbo, Bapak Gubuk kami, Lulia Pahabol, Kimari Karoba, mendampingi saya untuk menyampaikan pidato 5 tahun. Bapak Ibu, para peserta undangan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyampaikan sambutan dalam konferensi yang sangat istimewa, konferensi gereja yang tertinggi, Gereja Indonesia, didampingi oleh penasehat dan juga pendiri Gereja Injili di Indonesia. Sebagian besar sudah pergi mendahului kita, tetapi beberapa orang ini masih hidup. Luar biasa Tuhan pakai mereka peradaban waktu itu, tapi sampai hari ini mereka masih hidup. Yang sebelah kiri saya ujung adalah Bapak Pendeta Kimari Karoba, juga salah satu anggota baptisan pertama Gereja Injili di Indonesia. 9 orang dan 8 orang sudah dipanggil oleh Tuhan, 1 masih hidup sampai dengan hari ini. Kemudian sebelah kiri saya adalah Pendeta Keboba Wanimbo, Presiden Gereja Injili Indonesia yang ketiga. Dalam waktu itu Belanda keluar dan Indonesia masuk dalam suasana yang sangat sulit untuk politik, tetapi beliau memimpin waktu itu sampai dengan hari ini masih hidup. Kita berterima kasih kepada dia. Yang sebelah kanan saya, Bapak Pendeta Lulia Pahabol, adalah mewakili suku Yali Mek dan daerah Pegunungan Bintang. Yahokimo Injil masuk pertama. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Penguasa Bumi, beliau adalah saksi hidup di mana Injil itu pernah masuk. Misionaris yang masuk di sana pernah dibunuh, tapi hasilnya beliau ada sampai dengan hari ini, yaitu Pendeta Lulia Pahabol. Sebelah kanan saya, sebelah sini adalah Bapak Pendeta Wupu Game dari Yamo, mana dulu beliau sebagai mantri, tetapi Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan. Sampai hari ini dia masih bisa melayani. Juga penasehat, tetapi juga ketua wilayah Yamo. Mereka berempat mewakili semua pendiri gereja ini yang bersama-sama dengan saya hari ini menyampaikan terima kasih kepada mereka. Yang saya hari ini ada adalah tongkat dari mereka, kepimpinan dari mereka. Saya hanya melanjutkan saja, bukan kami yang memulai, tapi mereka yang sudah memulai. Kami ingin melanjutkan gereja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, Bapak Ketua MRP Provinsi Papua, Bapak Kapolda Provinsi Papua, Bapak Pangdam Provinsi Papua yang mewakili, Bapak Presiden Gereja Baptis Pendeta Sofian Joman, Bapak Ketua Sinode Gereja Kimi Tanah Papua, Bapak Dr. Penny Giai, para misionaris yang mewakili mereka hari ini bersama-sama Bapak Jimrali dan Yemsteri bersama-sama dengan kami hari ini. Bapak Bupati Kabupaten Tolikara yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Mambramo Tengah yang kami hormati, Bapak Bupati Puncak Jaya dan Wakil Bupati Puncak Jaya yang kami hormati, Bapak Bupati Yahukimo yang kami hormati, Bapak Bupati Puncak yang kami hormati, kader-kader Gereja Injili Indonesia, Bapak William Wandik yang anggota DPR Pusat yang berkenan hadir hari ini bersama dengan kami, mantan Bupati Yahukimo Bapak Ones Pahabol juga berkenan hadir untuk hari ini. Yang saya kasihi, yang saya banggakan, 8 ketua wilayah dan 63 klasis yang hadir dalam kegiatan ini, dan seluruh kader Gereja Injili Indonesia yang menolong, menumpang, memberkati kami untuk gereja ini terus maju. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan dan momen
bersejarah berdiri 56 tahun berharga ini, kita sebagai umat gereja Indonesia, umat beriman kepada Tuhan, patut mengucap syukur atas pemeliharaannya. Sekaligus kita menatap 56 tahun yang berikut ke depan, dan juga kita sebagai anugerah Tuhan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dengan moto umat Gidi masuk surga, dengan tema penginjilan belum selesai, dan misi adalah mewujudkan amanat agung Yesus Kristus, yaitu penginjilan dan pemuridan. Umat Gidi patut berterima kasih juga kepada pelaku sejarah iman, tokoh-tokoh rohani yang berdiri bersama saya hari ini, tokoh-tokoh rohani yang para misionaris yang datang di negeri ini, menjamu di negeri ini, berdiam diri di negeri ini, dan hari ini kami orang Papua bisa berkarya, bisa melayani di mana-mana karena atas karyamu, atas pemberitaanmu, atas pengorbananmu. Kami menyampaikan terima kasih. Pahlawan-pahlawan iman, semua generasi yang dari 12 Februari 1963, waktu itu konferensi pertama kali yang dilakukan tidak seperti konferensi hari ini dengan berbagai perlengkapan yang sudah disiapkan yang luar biasa, tetapi konferensi pertama 12 Februari tahun 1963 adalah hanya pakai busana, yaitu koteka, tetapi hari ini kita berkarya untuk hasil dari tangan mereka. Bapak Ibu, para undangan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami percaya bahwa dasar dan landasan iman yang diletakkan oleh tokoh dan terus kokoh, dan kami akan membangun, meneruskan kerajaan Allah di negeri ini walaupun anak-anak dan cucu-cucu menghadapi banyak tantangan seperti tahun 2000 sampai dengan 2018. Kami menghadapi tantangan reformasi, politik Papua bergejolak di mana-mana, kami dipenjarakan. Pada tahun 2005 sampai 2010 terjadi reformasi media publik, perkembangan pornografi dan hasilnya perkembangan penyakit HIV, juga perceraian terjadi di mana-mana. Tahun 2010 sampai dengan 2015 terjadi reformasi sukuisme, menimbulkan perang suku di mana-mana, perang kelompok di mana-mana, juga perang ras di mana-mana. Tahun 2015 sampai dengan 2020 nanti terus terjadi, yaitu terjadi reformasi agamaisme, radikalisme, suatu agama dan contoh yang awal kehancuran bangsa ini seperti terjadi di wilayah Tolikara. Tetapi kami generasi penerus, kami tidak takut karena kami tahu bahwa gereja ini Tuhan yang mendirikan, dan gereja ini Tuhan juga yang menjaga, dan Tuhan juga yang memelihara untuk melanjutkan pekerjaan ini. Oleh karena itu saya hendak mengajak seluruh umat Gidi dalam kesempatan konferensi yang ke-19 ini mempersiapkan diri menghadapi tantangan, peluang dan harapan yang kita akan hadapi ke depan. Bapak Ibu, para undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan pengalaman lalu dengan pasti kita akan merenungkan, merumuskan dengan bijaksana pedoman yang jelas, maka umat Gidi harus bangkit untuk Injil, maju bersama Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam penginjilan hari ini kami ingin supaya gereja ini menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu gereja Gidi punya beban untuk Pulau Kalimantan, punya beban untuk Pulau Sulawesi, beban untuk Pulau Jawa. Kami juga punya beban untuk Pulau Ambon. Kami juga punya beban untuk pulau-pulau yang lain. Kami juga punya beban untuk Afrika Selatan. Kami juga punya beban untuk suku aborigin di Australia. Kami juga punya beban untuk Papua Nugini. Kami juga punya beban untuk Pakistan. Kami juga punya beban untuk Belanda. Kami juga punya beban untuk Nigeria. Kami juga punya beban untuk Uganda. Kami juga punya beban untuk daerah-daerah yang lain yang Tuhan mau mengutus untuk pergi berdasarkan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, para tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menghalangi gereja untuk menjalankan visi Tuhan. Jangan menghambat gereja untuk menjalankan keadilan dalam di negeri ini. Kepada Bapak Kapolda yang berkenan hadir dalam hal ini, saya mau ingin menyampaikan, mohon izin Bapak, jangan sudah bawa gereja ini untuk arena hukum. Bawa ketua-ketua sinode untuk adili di Polda. Bawa gereja Tuhan untuk adili di Polda.
Hari ini saya mau ingin menyampaikan kepada Bapak, kami merasa bahwa gereja adalah tembok terakhir untuk mempertahankan negeri ini. Tembok terakhir untuk menjaga dan melindungi dan juga untuk membuktikan integritas, keutuhan, kehormatan umat manusia di tanah ini. Kalau gereja saja dibawa ke arena hukum, gereja mana lagi untuk mempertahankan negeri ini? Seperti gereja Kimi di tanah Papua terus diadili di Polda, gereja Baptis di tanah Papua diadili terus di tanah Papua, gereja Gidi diadili terus di tanah Papua. 3 gereja dianggap separatis padahal kami selalu memihak kepada orang yang lemah. Gereja ada untuk negeri ini. Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah dalam kesempatan pidato ini, Gidi sebenarnya berada di posisi untuk siapa, membela untuk siapa, dan mengorbankan untuk siapa. Lebih parah lagi kalau pendeta-pendeta dan gembala-gembala Gidi menjadi corongnya penguasa dan penindas rakyat kecil di tanah ini. Mengambil alih tugas imaman di gereja ini karena gereja kita tidak mengajarkan teologi negara, tapi gereja Gidi mengajarkan teologi amanat agung. Gereja ini ada untuk membebaskan umat. Gereja ini ada untuk mereka yang sakit. Gereja ini ada untuk mereka yang hilang harapan, supaya mereka penuh harapan untuk masa depan. Memadai dan lebih tepat karena gereja memiliki kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, para hadirin yang saya hormati, Papua Tanah Damai, visi misi Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Papua Mandiri dan Papua Sejahtera membutuhkan suatu komitmen kerjasama antara pemerintah dan gereja. Papua sebagai tanah damai, Papua sebagai tanah Injil, Papua sebagai tanah berkat tidak akan terwujud jika paradigma yang tadi diabaikan. Allah menyatakan kuasanya dan kasihnya mulai bahwa menurut dunia yang lemah dikuatkan, mereka yang miskin diperkaya, mereka yang hina diubahkan oleh Injil. Itulah tujuan kehadiran gereja Gidi di tanah ini, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan generasi ke generasi atas negeri ini, dan bukti bahwa Tuhan memberkati gereja ini. Gereja ini sudah memberikan persembahan yang terbaik. Gereja sudah memberikan persembahan Bapak Gubernur orang Gidi, Bapak Ketua DPR orang Gidi, Bapak Ketua MRP orang Gidi, 11 bupati wakil bupati orang Gidi, dan juga anggota-anggota DPR saya tidak bisa hitung. Bapak Ibu para tamu undangan yang dikasihi Tuhan, gereja ini punya kader yang terbaik kami sudah persembahkan kepada bangsa ini. Karena itu jangan ragukan dengan gereja ini. Bapak Ibu para undangan tamu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam waktu ketetapan Tuhan, para pendiri menyatakan pendapat ideologi Injil mengawali gereja pribumi yang secara nyata dinyatakan dalam tongkat peradaban Allah yang mengubah hidup manusia pribumi di tanah ini sebagai keputusan iman radikal tanpa kompromi yang digerakkan oleh generasi pendahulu. Pemilihan presiden dan wakil presiden dan seterusnya untuk kita lakukan dalam konferensi ini, itu bukan hal luar biasa, itu hal biasa saja. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus adalah luar biasa. Dia yang mendirikan gereja ini, dia yang membawa gereja ini, dia juga akan mengakhiri gereja ini. Oleh karena itu, mari seluruh peserta, para tamu undangan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu era pemilihan dan era kebangkitan dan era perubahan bagi umat manusia di negeri ini kepada warga gereja Injil Indonesia sepanjang masa. Dari waktu ke waktu, gereja Injil Indonesia semakin bertumbuh, berkembang, dan didasari oleh semangat Injil. Atas dasar inilah maka telah lahir gereja pribumi, independen, otonom, demokrasi, dengan sistem pemerintahan gereja yang kongresional dan presbyterial. Sebuah keputusan tertinggi diproklamasikan oleh pendiri gereja pribumi pada detik-detik lahir gereja Injil Indonesia 12 Februari 1963 adalah kami ingin berdiri sendiri. Karena itu, ke generasi peliharalah sesuai dengan tema hari ini, yaitu penginjilan belum selesai, dan sepakat saya sebagai mewakili generasi masa depan dan mewakili orang-orang tua yang pendiri yang berdiri bersama-sama saya di sini, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, gereja Gidi satu raja, satu Tuhan, satu iman, satu kasih, satu pengharapan, satu Gidi, satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang.